pelepas jemaah calon haji masuk asrama sebelum berangkat ke Tanah Suci. Para jemaah lansia mendapat pendampingan khusus dari petugas haji sejak keberangkatan hingga selama pelaksanaan haji di Arab Saudi. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan para jemaah calon haji saat berpamitan dengan keluarganya di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Peluk hangat sanak keluarga dan kerabat menjadi pengantar langkah jemaah menuju Tanah Suci. Meski diwarnai tangis haru, para jemaah mengaku sangat menunggu momen keberangkatan ini setelah belasan tahun lamanya. Saya dulu kan kerja di Desa Tunggal. Saya pensiun 2018 dari tanggal 2013 saya udah nabung. Tangis haru juga mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji kloter pertama Kota Bandung pagi tadi. Sebanyak 440 jemaah calon haji diberangkatkan ke embarkasi Indramayu menggunakan 11 bus, termasuk puluhan jemaah lansia yang butuh pendampingan khusus. Meski harus berpisah sebulan lebih dengan keluarga, para jemaah mengaku sangat bahagia momen ibadah sekali seumur hidup akhirnya terwujud tahun ini. Persiapan fisik latihan jalan kaki telah dilakukan sejak sebulan sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas imigrasi gagalkan keberangkatan belasan calon jemaah haji ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 13 calon jemaah haji ilegal. Modus pelaku menggunakan visa kerja dan mengaku akan bekerja di Arab Saudi. Para pelaku diperiksa lebih lanjut dan petugas kini memburu pelaku penyedia dokumen haji ilegal. Dengan memiliki paspor, visa, tiket yang berlaku, dia seharusnya bisa lewat autogate. Namun demikian karena gestur dan dirasa ada hal yang mungkin perlu didalami dari hasil interview petugas, walaupun didapati paspor yang masih sah, kemudian visa, dalam hal ini visa kerja, mereka juga punya IPMI, juga ada BPJS. Namun demikian dengan pendalaman petugas mereka mengaku bahwasanya pada akhirnya tujuan mereka adalah untuk haji. Kloter 4 jemaah calon haji embarkasi Jakarta akan tiba di asrama haji Pondok Gede sore nanti. Sejumlah persiapan dan pemeriksaan terakhir sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci. Ya pemirsa, saat ini sedang berada di embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana di tempat kami melaporkan saat ini keberangkatan dari jemaah calon haji ini dilakukan secara bertahap. Dan untuk hari ini kurang lebih ada sebanyak 445 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Dan sebelum keberangkatan dari jemaah calon haji ini harus menjalani rangkaian proses pemeriksaan dulu, mulai dari pengecekan barang bawaan, kemudian juga pemeriksaan dokumen dan juga mendapatkan pengarahan dari petugas di lapangan nantinya. Dan sementara itu pada hari yang sama nantinya pada sore hari nanti kurang lebih pada pukul 15.55 waktu Indonesia bagian Barat, ini akan ada kedatangan dari kloter 4 di embarkasi Jakarta Pondok Gede. Kurang lebih ada sebanyak 445 jemaah calon haji. Dan nantinya para jemaah ini nantinya akan bermalam terlebih dahulu untuk menjalani tahapan persiapan sebelum pada akhirnya akan diberangkatkan di hari esok. Dan dapat kami informasikan juga nantinya selama di sini di kloter 4 nantinya akan menjalani rangkaian proses pemeriksaan yang sama juga seperti kloter-kloter sebelumnya. Nantinya juga akan ada seperti screening kesehatan untuk memastikan kondisi jemaah ini dalam kondisi yang fit, kemudian juga mendapatkan pembekalan terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan juga informasi teknis selama di Tanah Suci. Dan petugas juga terus menghimbau bagi para jemaah ini untuk menjaga kesehatan dan juga stamina-nya, karena memang rangkaian ibadah haji ini membutuhkan kondisi yang prima selama nantinya pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, penyambutan kedatangan jemaah calon haji Indonesia berlangsung meriah. Lantunan sholawat membuat suasana menjadi haru bagi para tamu Allah yang baru menginjakan kaki di kota Nabi Madinah. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Tanah Suci. Di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah,
sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Momen ini menjadi wujud rasa syukur karena telah diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji. Setibanya di hotel kawasan Madinah, para petugas haji dengan sigap membantu para jemaah haji turun dari bus untuk menuju ke hotel. Jemaah lansia diberikan perhatian khusus, mulai dari disediakan kursi roda hingga dipapah oleh petugas. Kedatangan jemaah haji Indonesia disambut lantunan sholawat, membuat suasana semakin haru para jemaah haji yang baru menginjakan kaki di kota Nabi. Para jemaah haji diberikan sambutan selamat datang berupa air zam-zam dan kurma, bunga, hingga souvenir oleh pengelola hotel tempat mereka tinggal. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Eti Juwitasari di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Eti, sudah berapa kloter jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syafa dan pemirsa. Hingga pukul 8.40 waktu Arab Saudi, sudah ada 18 kloter yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dan pada hari ini dijadwalkan akan tiba sebanyak 17 kloter dengan jumlah jamaah sebanyak 6.737 jamaah yang akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kalau tadi yang terakhir yang baru tiba dari embarkasi Kuala Namu pada pukul 6.15 waktu Arab Saudi. Nantinya jemaah haji yang tiba melalui tiga tempat, yaitu Haji Terminal, Zero, dan International Departure, akan melewati ruangan ini nih Syafa, namanya ruangan pavilion. Jadi jemaah haji yang baru turun dari pesawat akan didorong untuk masuk ke dalam ruangan pavilion ini, dan ruangan pavilion ini ada lima pavilion di sini. Ruangan pavilion ini difungsikan untuk mengumpulkan jemaah dalam satu kloter penerbangan, dan nantinya kalau jamaah sudah tiba semua, para lansia juga sudah sampai ke dalam sini, baru nantinya akan didorong ke dalam bus-bus yang sudah disediakan untuk menuju ke hotel di Madinah, Arab Saudi. Selanjutnya setelah itu, kalau misalnya jamaah-jamaah akan melalui fast track, dia tidak akan melewati ruangan yang namanya pavilion ini. Para jamaah haji langsung didorong melalui bus, akan didorong ke bus untuk ke tempat hotel-hotel di kawasan Madinah, Arab Saudi. Dan para jemaah haji yang berasal dari embarkasi JKG atau Jakarta, FOC atau Solo, UPG atau Ujung Pandang Makassar, dan FUB atau Surabaya. Hanya keempat embarkasi tersebut yang bisa melalui jalur fast track atau jalur cepat. Jalur fast track ini pastinya meminimalisir kelelahan dari para jemaah dari proses imigrasi untuk dapat pergi langsung ke bus dan menuju ke hotel masing-masing. Dan diimbau bagi para jemaah haji untuk menyimpan barang atau identitas dengan sebaik-baiknya. Identitas seperti visa, paspor, dan juga kartu nusuk. Karena sekarang ini di setiap sudut-sudut di kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi, banyak sekali pemeriksaan yang mewajibkan kita untuk memperlihatkan visa maupun kartu nusuk dan juga paspor untuk dapat masuk ke tempat-tempat yang harus memerlukan visa haji seperti Masjid Nabawi dan juga ke area Ka'bah. Ya, begitu. Baik, terima kasih Eti Juwitasari langsung dari Madinah, Arab Saudi, dan selamat kembali bertugas. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.